kapan hatimu mau terima cahaya Allah. Jikalau selama hidupmu tidak mau menerima cahaya Allah, maka sampai kapanpun yang tidak ada batasnya, negaranya hati manusia ini tidak akan mengenal yang namanya an-nur, cahaya, alias gelap. Baik ketika saat kehidupan di dunia ataupun tinggalkan kehidupan dunia. Yang lebih bahaya lagi, walahum adzabun adzim, di dalamnya penuh siksa yang sangat besar. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah di saat kapan dunia ini menggelapkan hatimu, dan di saat kapan dunia ini tidak menjadi gelapnya hatimu? Jawabannya ada di makalah berikut ini. Qala musannifu rahimahullah, dawuh sapa Kiai Musannaf, indama ing dalem kapan la yakunu ora bakal ono opo adunya perkara dunya atau makhluk iku aikon dadi penghalang hatimu pada Allah. Di saat kapan makhluk atau dunia ini sudah tidak lagi menjadi penghalang hatimu terhadap Allah. Amaliyatuna utawi proses kita kabasarin kaya dene manungsa. Proses kita sebagai manusia iku annana sak temene kita manungsa indama tatkalane ono, indama tatkalane apa iku nak buru masuke waktu dewasa. Proses kita sebagai manusia sesungguhnya ketika masa waktu dewasa datang, tabqa ruhana abdalis syahwati, hati kita, ruh kita pasti menjadi budaknya hawa nafsu. Tabqa tetap apa ruhana, ruh kita abdan kelawan dadi budak lisahwati maring nafsu. Posisi kita sebagai manusia masuk di masa balik, masa dewasa, disitulah awal dari kegelapan hati dimulai. Ruh pada saat itu akan beriman terhadap nafsu lewat perkara-perkara yang nafsu hidangkan terhadap diri kita. Ruh akan memaksa diri kita untuk beriman terhadap
selain yang esa. Contoh, si A sebagai muridnya si B. Si A dipaksa untuk beriman, yang memberikan dan mendidik adalah si B. Dipaksa kita untuk beriman terhadap selain Allah. Yang mengajari kita, yang melayani kita, dan lain sebagainya tanpa terkecuali. Pertanyaannya di situ adalah, seberapa lama jiwa ini menjadi budaknya nafsu? Kalau kita bicara bulan, berapa bulan? Kalau kita bicara tahun, berapa tahun? Begitu seterusnya. Sederhana sekali, kita dikatakan sebagai budaknya nafsu. Hati kita nggak ada kesadaran. Sesungguhnya segala apapun itu yang berperan adalah Allah. Nggak ada kesadaran hati di situ. Justru hati kita mengarah iman terhadap sang penggerak itu selainnya, yang disebut makhlukot. Piro-piro makhluk itu otomatis. Yang namanya jadi budak wajib menganut, mendengarkan seruan jeragannya, tuannya. Berhubung tuan kita adalah nafsu, wajib segala apapun yang kita lakukan sesuai perintah nafsu. Kita nggak sadar, Pak. Selama ini kita ditipu oleh nafsu dalam diri kita sendiri. Ingat, setinggi apapun ilmu pengetahuan kita sebagai makhluk, jikalau kita terkuasai oleh akal, nggak mungkin hati akan sadar tentang Allah. Gak bisa. Niki sudah rumus. Setinggi apapun ilmu pengetahuan kita, ilmu apapun, jikalau diri jiwa ini terkuasai oleh akal, maka tidak ada kesadaran tentang Allah. Karena ini sebagai jargon hawa nafsu. Bapak Ibu, kita tahu anjing, Pak, hewan yang menurut umat Islam hewan yang najis mugoladoh diantaranya. Dia loh Pak Bu akan setia terhadap tuannya sekalipun nyawa taruhannya. Siapa yang kasih makan, siapa yang menyayang, dia yang dibela mati-matian. Itu anjing. Sehingga mengapa anjing dijadikan dalam hadis satu tamtsil atau percontohan, menjadikan sebab wanita nakal itu tadi masuk rahmatnya Allah. Kok bukan kuciangai atau ayam atau yang lainnya? Artinya apa? Jikalau kau berlaku sifatnya Allah pada diri anjing, berlaku sifatnya Allah apa? Bertajalinya Anda. Wong anjing aja
itu Allah kasih rahmat, apalagi selain anjing. Lho ngeten lho maksudnya. Dalam arti kata lain, laku sejelek apapun di mata manusia loh ya, termasuk molimo wis pelek pol rusake. Tapi jikalau hatimu bertajalli, ini loh akan bisa menarik rahmatnya Allah terhadap jiwamu. Apalagi laku perkara yang selain daripada molimo. Kita nggak mau berpikir umat Islam tentang bahasa-bahasa yang Allah jatuhkan. Kita cumannya itu, kita manusia biasanya sukanya itu, ya itu tadi, anjing yo anjing, itu aja. Heta wong anjing aja tahu siapa tuannya, kita manusia nggak tahu tuan kita. Bendoro kita itu loh, mengapa kita sebagai manusia tidak tahu, padahal bendoro kita selalu perhatian kita. Perhatian, waktu tidur kita dijaga, waktu kita di luar tidur pun dijaga. Lapar dikasih makan, haus dikasih minum. Ini sesungguhnya bendoro panjenengan, ini sesungguhnya tuan jenengan. Lah kok ini kita tinggalkan, kita sibuk mencari tuan lain. Iku makhluk. Pertanyaanku adalah, pantaskah kita seperti ini? Yang kedua, apakah tidak lebih najis daripada anjing? Ayo dipikir bareng-bareng. Lawang gara-gara, mohon maaf, ekonomi kita agak jatuh gitu ae. Oleh nesu iku ya apa ning nganti. Kita nggak mau teringat sadar. Setiap saat dan waktu Allah selalu memberikan dan melayani kita bernafas. Malah yang lebih parah itu gini Pak. Mengapa saya tidak kunjung selesai persoalanku yang katanya disuruh sholat sudah tekun, disuruh gini tekun sudah, masih aja Gusti Allah nggak sayang, gimana sih ini? Parah, orang seperti ini parah banget. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Berarti sejak kita memasuki alam dunia ruh inilah alam balik, sejak itulah posisi hati kita dalam keadaan gelap gulita. Kalau kita menengok sejarah kakek kita Nabiullah Adam alaihissalam, setelah Allah kasih peringatan terhadap Adam terkait masalah buah khuldi, lalu beliau memakannya. Saat itulah beliau jatuh di dalam lumpurnya iblis. Akhirnya diusir ke dunia. Bapak Ibu rahimakumullah. Akhirnya Allah kasih solusi. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Adam, maukah kau kembali ke negeri asalmu dulu? Jenengan dalam kefitrahan sebelum balik kembali lagi, mau enggak?
kembali ke asal kefitrahanmu. Adam menjawab, "Nggih." Tapi satu syarat Adam, apa? Kau harus menerima kalimat. Bi kalimatin. Jikalau kau mau menerima kalimat ini, fataba alaih, Allah akan menghapus seluruh kesalahan Adam. Artinya dosa kita, syirik khususnya, yang tadi beriman pada selain yang esa, dihapus, Pak. Terus yang dimaksud kalimatin ini apa? Inilah, Pak, yang Allah katakan dalam satu ayat, bil huda wa dinil haq. Wahyu Allah yang memang diturunkan khusus untuk mendidik rohaniah kita, untuk diajari bagaimana kita bisa keluar dari penjaranya nafsu, untuk menjadi satu jiwa yang merdeka dari kepentingan nafsu. Rasulullah sudah katakan tentang nafsu ini sebelum beliau wafat. Besok umatku akan menghadapi perang yang lebih dahsyat daripada perang yang sudah kami alami. Itulah yang dimaksud jihadul akbar, melawan hawa nafsu. Ya udah. Kurangkah mendasar kami menyampaikan hal ini sehingga masih tetap aja kau katakan apa dinut tauhid itu, kau katakan sebagai ajaran sesat? Wahai manusia, masihkah seperti itu? Dan itu hakmu, bukan urusanku. Wadzalika utawi mengkunu khina iku tak takidu, ngimani sopos opo kulubuna piro-piro ati kita fil makhlukot, in dalam makhluk. Ya saat itulah iman di dalam dada kita beriktikat beriman terhadap makhluk. Berarti kita pindah jeragan, pindah tuan. Sebelum akil balik, tuan kita adalah yang esa. Setelah akil balik, mulai hati atau ruh kita bertuan atau bertuhan terhadap selain Allah. Makanya saya katakan dengan gamblang ini, Anda sadar atau tidak? Yang sifatnya makhluk, annaha ing sak temene makhluk, ikutan fa'u, bisa aweh manfaat apa makhluk, wadad fa'ulan bisa nyegah apa makhluk adzarra ing perkara bahaya. Berhubung iman kita jatuhnya pada makhluk, otomatis kita akan meyakini bahwasanya makhluk itu bisa mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat. Pertanyaannya, adakah wahyu Allah yang menjelaskan tentang hal ini? Hal ini adalah bahwasanya makhluk itu bisa memberikan manfaat dan mencegah mudarat.
Di dalam Al-Qur'anul Karim sampai detik ini tidak pernah kutemukan. Entah karena keterbatasan kami, wallahu a'lam. Yang jelas nggak ada. Justru yang ada adalah ma'a annallaha iku yakulu, sedangkan sak temene Allah iku yakulu dawuh sapa Allah fi surat Yunus, di dalam surat Yunus ayata ing ayat 106. Itu Allah katakan dalam surat Yunus ayat 106. Wala tad'u, lan ojo pisan-pisan nyembah sira min dunillahi, menyang sakliyane Gusti Allah. Allahu ay al-ahad, Allahu ay ahadun. Yang dimaksud Allah ini adalah ahad, bukan ismuhu wa sifatuhu wa dzatuhu, bukan. Tapi yang dimaksud Allah itu adalah aku. Apa? Di dalamnya hidup itu. Kalau kita mengatakan hidup itu sifat, berarti mausufnya aku. Yang sifatnya selain Allah, ma ing opo. Ma iki penjelasannya adalah ai al asnam, dikatakan berhala. Dalam arti lain selain Allah itu disebut berhala. La yanfa'uka, kang ora bisa aweh manfaat apa ma ka ing sira, wala yaduruka, lan ora bisa nyegah mudarat apa ma ka ing ira. Ma maksudnya adalah ayil makhlukot, itulah yang disebut piro-piro makhluk. Janganlah kau menyembah selain yang esa, sebab selain yang esa ini tidak bisa memberikan manfaat menolongmu dan juga tidak bisa mencegah mudarat terhadap dirimu. Ma di sini adalah ai al mahlukot. Artinya apa, Pak? Makhluk satu terhadap yang lain apa bisa menolong? Lawang dirinya tidak bisa menolong dirinya. Apa bisa, Pak, saya makhluk bisa menolong jenengan baik dunia maupun akhirat? Gak bisa. Gak bisa. Justru yang bisa menolong adalah, kalau menurut kitab ini, Allah. Mana Allahnya itu? Ya hidup dalam diri kita masing-masing. Itu sebagai bendoro kita. Itulah sebagai guru kita. Itulah sebagai penolong kita. Selain itu gak bisa. Sebab jikalau kau tidak mau melakukan bentuk beriman atau menyembah hanya pada Allah, dan atau kau masih tetap menyembah dunillah selain daripadanya, fa inna fa'alta, monggo sebab jikalau kau lakukan, fa inna fa'alta, monggo
Yento agawe sira fa innaka mongko sak temene sira iku idzan dumadaan iku minadzalimina mongko kau disebut wong sing zalim. Jikalau kau tetap melakukan menyembah beriman terhadap selain yang esa, maka ruhmu ini disebut sebagai orang yang zalim. Walaupun fisikmu itu ngalimnya luar biasa, bahkan ahli ibadah, mohon maaf Pak, iblis itu tanpa jeda Pak, oleh ibadah itu tanpa jeda. Azazil itu nyembahin nang Allah, memuji terhadapnya itu tanpa jeda. Lawang kita si ukur wis kemelawelet. Ngerti ukur? Si blontang-blontangnya kemelawelet. Kurang alim koyo apa iblis Pak. Aduh. Apakah ada wong sing alim kemlelet, ahli ibadah kemlelet, ahli wirid kemlelet, ahli dzikir yang tidak khudur itu kemlelet? Jawaban saya sak pirang-pirang. Idam minadzalimin disebut orang sing zalim. Sangka dene zalamah, gelap. Diartikan gelap. Gelape wong sing gelap. Petenge wong sing peteng. Dalam kiasan lain ada yang mengatakan hati yang keras, ya, ada yang mengatakan hati sing atos. Ya seperti ini. Hadal qalbu utawi ati sing kaya ngene iku yusama den arani apa qalbun diarani qalban ing ati muzliman kang peteng. Qalban muzliman berarti gelap gulita. Hati yang seperti ini disebut hati yang gelap gulita. Alasannya likas rotima krono akeh perkara fihi kang ing dalem kolbun rupane minal awak iki saking piro-piro perkara kang nutupi hati. Mengapa disebut sebagai hati yang gelap gulita? Karena saking banyaknya perkara yang menutupi hati pada Allah. Yo iman makhluk. Semakin tebal tutup hati manusia tersebut, maka semakin gelap hati kita pada Allah. Dan semakin jauh otomatis. Bagaimana solusinya sebelum kematian itu datang? Ba'da fi'lika ing dalam sakwisi agawe sapa sira bil uzlati kelawan uzlah al jadiyati kang nemen-nemeni ya summa yuzilullahu. Berarti ini loh Pak yang disebut kalimat tadi, wahyu yang khusus membahas tentang pengajaran ruhaniyah untuk mengesahkan Allah.
untuk tinggalkan iman selain Allah dan menuju pada Allah. Allah yang esa ini tadi. Itu adalah dinul tauhid, dinul haq. Kalau kita ngikuti wali Gusti Allah dulu, Pak, beliau tidak menyebutkan dinul tauhid atau dinul haq. Apa? Dia mengatakan ilmu kaweruh, ilmu tuwek, atau disebut ilmu kejawen. Dulu beliau katakan itu. Padahal Qur'annya ada. Mengapa tidak langsung Qur'an aja pada saat itu? Ya nggak mungkin lah, Pak. Orang Jawa kuno itu ngerti nih bahasa ya basa Jawa. Akhirnya diterjemahkan oleh para kekasih Allah itu dengan bahasa Jawa. Kalau Madura ya Madura, kalau Bugis ya Bugis, kalau Dayak ya Dayak, dan lain sebagainya. Dan menurut bahasa yang beliau pahami, mereka pahami, yaitu dengan bahasa itu. Dan semuanya membawa kalimat wahyu, membawa kitab, membawa kitab masing-masing, dan kitabnya sama. Kitabnya orang Jawa, kitabnya orang Madura, Bugis, Dayak, dan lain sebagainya. Apa kitabnya itu? Namanya kitab kuno atau kitab yang bersifatkan kauniyah. Makanya disebut kuno. Kauniyah itu apa? Alam ini loh, Pak. Alam. Basa Qur'ane kauniyah. Lah pada saat itu dia mengenal kauniyah, wong gak ngerti Arab. Kitab disebut kitab kuno. Ada saya kitabnya. Sebelum Pulau Jawa ini ada, kitab itu sudah ada. Apakah bentuk kertasnya tadi? Nyun sewu. Iki nek sampean waca ditulis sampak ndak sampean buta ora bakal bisa ngerti maksudnya. Lah enggak nek diwaca. Tapi Anda akan bisa mengerti maksudnya tulisannya itu harus dengan rasa. Anda membacanya bukan dengan akal, tapi dengan rasa. Baru Pak ketemu maksudnya. Bentar lagi tak gemehno. Kitab yo jumlahnya 30 juz. Podo 30 juz. Tapi nek tulisannya kaya cacing, jenengan gak iso maca resikomu dhewe yo. Sing penting mesti tak tulis kok. Ngoten. Urusan apa nanti jadinya ya sembuh wis ora tak pikir, sing penting wae mancing ngoten mawon. Apa bingung-bingung. Ketika kalimat itu sudah Anda terima, nyatanya sudah Anda terima. Ba'da fi'lika bil uzlati al-jadiyati, lalu jenengan melakukan uzlah, summa yuzilu mongko bakal nuli ngilangake sapa Allahu Gusti Allah al-ghita alladzi al-ghita'a ing pira-pira tutup. Maksudnya tutupin ning atimu. Sifate ghita
alladzi kang fi qalbika kang nutupi ing dalem peninggal atimu. Allah akan lenyapkan itu semuanya di saat sudah tekunnya Anda untuk beruzlah. Ini Allah akan bersihkan atau Allah lenyapkan. Wa akhiran, dan akhirnya tazulu, bakal hilang opo ad-dunya, tutup mang yang disebut dunia dalam dirimu. Yang dunia tadi sifatnya adalah allati kang hajabat kang nutupi opo dunyo kolbaka ing ati iro billahi kelawan Allah Ta'ala. Yang tadinya dunia itu sifatnya sebagai penutup antara ruh dengan Allah, sekarang sudah tidak, karena sudah dihilangkan oleh Allah dari sisi wujudnya dunia. Berarti ini loh Pak, detik-detik dunia sudah tidak terpengaruh pada hati Anda. Saat kapan indama, saat kapan yang namanya dunia itu sudah tidak menjadi penghalang? Ya di saat jenengan ini sudah menerima wahyu dan menjalankan uzlah, dan disitulah Allah lepaskan semua penghalang di dalam hati seseorang. Loh, disitulah akhirnya sudah tidak lagi dunia itu bisa mempengaruhi dirimu, karena kewujudannya dunia sudah tiada. Yang kumaksud dunia ini pengakuanmu sebagai makhluk, wahai manusia, ini dunia. Terus di saat itu apakah diri kita itu sudah dikatakan makrifat atau bertemu Allah? Iya, betul. Apakah di saat itu sudah dikatakan si salik wusul pada Allah? Betul. Apakah saat itu sudah disebut Anda masuk di dalam alam akhirat? Betul sekali. Apakah saat itu Anda sudah ketiadaan diri Anda sebagai makhluk dan bertemu diri sejati? Iya, betul. Pertanyaan sing terakhir sing gak ngenak no ati, apakah enggak gendeng? Tak jawab iya, betul. Lebih baik Anda seperti ini. Watazulu, lan bakal ilang opo penutup tadi al-an, seketika, sekarang ini langsung hilang. Berarti detik-detik Anda ini dikatakan sudah masuk ke alam akhirat, ruh ini, maka saat itu juga semuanya hilang. Al-khulasatu utawi ringkesan, annallaha ing sak temene Gusti Allah iku yuzilu, bakal ngilangake sapa Allah al-watu'a ing watu, anfahmika saking totot ira. Wis sami mawon to. Nek wis ketemu tombone ngono lho. Lah tombone mang ya wahyu tadi. Iku yazilu, bakal ngilangake sapa Allah al-ghitoa ing tutup angkol bika saking anti ira, iku idza tarokta, dengan catatan
Sesungguhnya Allah akan menghilangkan semua hijab tutupnya hatimu, mendung-mendungi hati. Iku idza tarokta, dengan catatan tatkala ninggalake sira, ninggalake ad-dunya ing iman sakliyane Allah, yaitu dunya. Kama kaya keterangan takut dama kang wis den tutur, takut dama kang wis dhisik kan den terangake apa ma fi suratil Ankabut, ing dalam surat Al-Ankabut. Al-ayatani ing ayat loro, rupane ayat as-sadisati wal khamsuna, yaiku ayat 56, wasabi'ata wal khamsuna, lan ayat 57. Di ayate niku ning buri wa yulzimu, lan majibake sapa Gusti Allah al-qalba ing ruh biduhulil akhirati, kelawan mlebu alam akhirat. Allah majibake ruh itu untuk masuk di alam akhir. Iki wong Jawa mengatakan sistem sangkan paraning dumadi. Islam Quran ya iki wa inna ilaihi raji'un. Otomatis unsurnya adalah wahyu tadi. Lalu kita laksanakan uzlah. Ini prosesnya sederhana sekali. Sing gelem nrimo, tapi sing gak gelem nggih kecap mawon. Pundi ayate pun, ya ibadi, iki seruane Allah, wahai hambaku, rupane hambaku yaiku alladzina wong akeh amanu kang wis iman. Sapa alladzina ning dodone iku, Pak. Wis cara jenengan wis dikasih wahyu tadi. Cara Nabi Adam wis membawa kalimat, sudah menerima kalimat. Apa seruannya Allah? Inna ardi wasi'atun, sak temene bumi ku iki wasi'atun, luas. Bumi pundi? Empun bumi niki. Iki lah syariate. Lah ngoten ta? Maksudnya ati jenengan. Endi rupane? Fa iya ya mung nango aku iku fa'budun. Imanmu nyembahi nang aku. Ning bumi iki berarti jasad kita, Pak. Ini banyak jus-jus apapun di dalam jasad kita. Fa iya ya, ayatnya mengatakan hanya padakulah fa'budun, nyembah sira ing ingsun. Aku ning jero atimu, lho ngoten lho. Ya iku alam akhirat. Ruh iki depo nang gunung, mlebu ngoten lho karepe. Wis diluasno maneh. Alam dunya miturut wong syariat ya dunya niki kathah. Inna ardi sak temene bumi ingsun iku wasi'atun, luas. Oleh sebab itu fa iya ya dole ono aku, hanya padaku rupane mencari adalah fa'budun, nyembah sira ing ingsun. Bagaimana kita akan bisa menyembah dengan benar kalau kita belum ketemu? Mboten saged. Gampang ngene ngomong,
apa aku bisa punya anak dengan Mbak Desi? Lawang aku gak tahu ketemu. Ora bisa. Iki cara akal lho Pak, logika. Bagaimana aku bisa punya anak sama si A? Lawang aku belum tahu nikah atau belum ketemu si A. Ora iso. Ya kudu ketemu nikah dulu baru bisa punya anak. Ini logika. Maksudnya adalah bagaimana hatimu akan jadi hati yang hidup, bersifat-sifatnya hidup, lawang sementara kita belum ketemu sang hidup. Mohal. Jadi hati kita masih tetap dikatakan sebagai hati yang mati. Jare wong Jawa biyen lah ana wedhus koset ngene meteng. Mboten. Ngerti koset sih amen. Wis, iku ayat yang ayat 56 yang menunjukkan perintah jenengan untuk masuk di alam akhirat, untuk bertemu Allah. 57 kullu nafsin, kalau kita tidak lekas cepat untuk masuk ke alam akhirat Bapak Ibu, di dunia ini Allah katakan kullu nafsin, utawi saben-saben jiwa ruh ini iku dha'iqatul maut, pasti ngalami kematian. Kalau kau tidak lekas kembali masuk kembali dan bertemu Allah di dalam alam akhirat, kematian itu akan terjadi. Jikalau itu sudah terjadi sementara kita belum ketemu Allah, apa jadinya? Summa ilaina, mongko nuli den peksa, ilaina dikembalikan sapa ingsun kita, summa ilaina mongko nuli utawi kita iku turjauna, dipeksa den balekake sapa kita semuanya. Inilah ayat ini maksudnya summa ilaina turjaun, ini golongan yang ahli azab. Ini golongan kita sebagai ahli azab, atau golongan hati yang gelap gulita. Wong dikon balik bolak-balik ya orang gatekake. Ya udah tak paksa nih. Ini kullu nafsin dha'iqatul maut, tak paksa nih. Untuk dimasukkan kemana? Itu tadi fi qulubihim maradun fazatahumullahu marada, terus walahum adzabun adzim. Ya sudah. Makanya wahai manusia, lewat media yang sangat sederhana ini bukan berarti kami itu menyalahkan Anda, enggak. Kami menjelaskan sejak kapan hati kita gelap, sejak kapan hati kita menjadi hati yang terang benderang, sejak kapan hati kita menjadi hati yang mati, dan sejak kapan hati kita menjadi hati yang hidup. Tadi ada satu pertanyaan, siapa sesungguhnya Allah itu? Terus bagaimana cara bertemu Allah? Terus bagaimana juga cara kami berkholwat? Yang terakhir ada 4 perasaan saya itu. Maksud
zikir sebagai alat untuk bertemu Allah. Ternyata jawabannya pada malam hari ini tadi, Pak. Kita harus terima kalimat tersebut, lalu kita lakukan uzlah. Dengan begitulah perkara yang menghalangi hati kita pada Allah, Allah sikap, Allah hilangkan. Dengan begitu pertemuan itu pasti terjadi. Yang terpenting kita adalah sekarang, bagi Anda yang sudah bisa menerima wahyu dan sudah melaksanakan uzlah, udah tekunlah Anda untuk selalu di situ. Fasabbihu bukratan wa asila. Jikalau yang namanya nafsu tiap saat dan waktu mengotori hatimu lagi, maka fasabbihuhu, sucikan terus dengan cara berzikir. Mayoritas mengharapkan keindahan duniawiyah. Kalau sudah Allah berikan hal itu, maka waspadalah. Bagi seorang laki-laki yang mempunyai idola seorang perempuan, sebaliknya, wahai wanita, waspadalah jikalau dirimu ada idola atau diidolakan oleh para laki-laki. Ditambah lagi dengan apa keindahan dunia yang sudah Allah berikan berupa nikmat-nikmatnya dunia, baik yang merupakan bermateri ataupun yang non materi. Ikhdaru do waspadao sira kabeh min jamalid dunya, saking keindahane dunia, wa muladdatiha, lan piro-piro kenikmatane dunia. Sebab Bapak Ibu, keindahan yang Allah hadapkan terhadap diri kita itu mayoritas sebagai sebab musababnya hati kita lalai pada Allah. Dan ini sudah Allah tuangkan di dalam surah At-Takatsur. Bagi mereka yang hatinya bermegah-megahan dengan jamalud dunya, keindahan dunia, itu mayoritas sebagai sebab hati manusia lalai pada Allah. Tapi bukan berarti jamalud dunya wa muladdatuha, keindahan kenikmatan dunia itu selamanya akan menjadi hijab atau penghalang hatimu. Tidak. Justru bagi panjenengan yang sudah tahu dan sudah terbiasa bertemu Allah di setiap keadaan apapun, hal itu tidak akan menjadi penghalang hati panjenengan. Yaqulu Khalid dawuh sapa Allahu Gusti Allah fi suratil Anfali, ing dalam surat Al-Anfal ayat 28.
Wa'lamu dan ngertiyo sira kabeh, mengertilah wahai kamu sekalian baik laki maupun perempuan, annama amwalukum sak temene piro-piro bondo atau dunia sira kabeh, wa auladukum lan piro-piro anak sira kabeh iku fitnatun, dijadikan Allah sebagai ujian. Indahnya dunia yang sudah Allah hadapkan terhadap diri kita atau anak-anak yang Allah hadapkan terhadap diri kita iku fitnatun, sebetulnya itu Allah jadikan sebagai ujian, yang di dalam ujian itu mengandung dua pertanyaan. Pertama, bersaksi melihat memandang siapakah hatimu anak sebagai makhluk, dunia sebagai makhluk, ataukah yang kedua bersaksinya hatimu itu terhadap Allahnya, yaitu yang Maha Esa yang berkuasa di situ. Pertanyaan ini dijawab oleh seluruh umat manusia baik laki maupun perempuan. Jawabannya mayoritas duniawiyah, indahnya duniawiyah atau anak itu telah menutupi, bisa mempengaruhi, menghalangi hati kita pada Allah, mayoritas. Sebab apa hal itu terjadi? Sebab kita masih golongan orang-orang yang bisa disesatkan oleh hawa nafsu. Kita masih tergolong orang-orang yang ditarik oleh nafsu atau syaitan untuk mengikuti kepentingan nafsu itu sendiri. Apa kepentingan nafsu? Yastahibbunal hayatad dunya, supaya kita jatuh cinta hati ini kepada makhluk. Sebab kalau sudah jatuh cinta di situ, maka alal akhirah mesti terhalang hati kita pada Allah. Terhalang Bapak Ibu. Ingat, wa annallaha lan sak temeni Gusti Allah indahu ing dalem ngersane Allah iku ajrun azim. Ada makrifat, ada sesuatu yang paling berharga. Apa? Wujud nyatane Allah di dalam segala makhluk tersebut. Mengapa mereka tidak bisa sampai pada wujud nyatanya Allah? Jawabannya sederhana, karena mereka telah menolak apa ajaran untuk bisa masuk di situ. Ini kita tolak. Otomatis teladan Rasulullah untuk masuk di dalam alam akhirat itu kita tolak. Loh ini loh Pak, sebab alasannya mengapa tidak sampai bisa di situ. Wa fis sabi'ati fa fis sabi'ah asyara min muharramin, lan ikus ing dalem tanggal 17 min muharramin, saking sasi Muharram.
Gitu. Dina niki wau sanata alfin wa arba'i mi'atin wa sab'ina wa arba'ah. Ing dalem taun 1447 lil hijrati ing maring taun hijrah. Berarti hari ini akomat ngadakake nglaksanakake sapa ingsun qaryati ing dalem desa ingsun. Desa atau negara Korea, negara cilik yaiku desa. Ngadake karnavalan ing karnaval iki mau berarti malian kang akeh bil jamali dunyawi kelawan gebyare keindahane dunia. Sing wedok wau Pak wargane tak delok oleh dandan iku jam-jaman sampak subuhe duhure ilang ngono ae ngoten Mang. Sing pengin bengesan ya apa kula nggih ngoten sami wis. Kabeh siapa yang terlibat di situ menginginkan tampilan yang bijine di biji panitia bagus, semua dipoles. Sing laki tinggal dia itu jadi apa? Kalau jadi bagong berarti dibikin wetenge lemu ya. Kalau jadi petruk berarti dibikin kurus ya. Tergantung dapuknya jadi apa. Wis, inovasi-inovasi yang ada di tengah masyarakat kami tadi bermunculan. Yang ahli dalam bidang perjogetan megol ngoten iki ya. Urusan megol nek serahno wong wedok ngono wis ahli wae. Ya ini apa Pak? Tiap hari ku bar masak latihan joget bengi-bengi ngoten. Duh wis. Ya baru kali ini toh kula melampah niku baru kali ini. Wis rapopo. Diapakno. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Lihat. Apakah di antara mereka-mereka itu hatinya terhijab dengan indahnya apa yang dia terima? Itu urusan hati masing-masing. Cuman lewat pitutur di sini, nasihat di sini, ikhdar, waspadalah dari apa yang Allah hadapkan terhadap kita khusus tentang masalah jamalud dunya waladdatuha, keindahan dunia yang Allah hadapkan, waladdatuha, kenikmatan apa yang dunia Allah hadapkan. Nikmat macam-macam. Ono kalane nikmati mangan, biasanya nggak pernah makan wedhus. Oh semangan wedhus gak toleh-toleh tanggane. Entekno sak sikil-sikile. Apa maksudnya Allah menghadapkan hal ini, Pak? Innaha sak temene jamalud dunya waladdatuha iku tariqullahi, salah satu cara Allah
menghadapkan ini fi mukhatabatika ing dalem sangkaane nyapane Allah ka ing sira. Inilah salah satu cara Allah menyapa Anda terhadap hamba sebagai hamba. Berarti Allah mendatangkan indahnya dunia, nikmatnya dunia. Ini salah satu cara Allah menyapa hambanya. Tergantung Anda melihat yang menyapa atau melihat perkara yang dibuat menyapa. Yang paling mendasar sesuai dengan sistem bagi kita golongan ahli hijab, tidak bisa Pak kita melihat yang menyapa. Pasti kita akan melihat, memandang, bahkan beriman segala hal apapun yang terjadi di situ karena makhluknya. Berarti indah nikmatnya dunia ini disebut makhluk, sama dengan kita, sama pada makhluknya. Cuman bedanya secara syariat indah dan nikmatnya dunia ini seperti halnya makhluk yang tidak bernyawa. Kalau kita bernyawa, sama, sebetulnya itu sama di mata Allah. Ahli hijab nggak bisa untuk memandang siapa yang menyapa, tidak bisa. Tapi hati kita pasti akan melihat perkara apa yang dibuat menyapa. Jatuhnya nanti adalah jikalau itu perkara kesenangan dunia, banggalah kita, senanglah kita. Tapi kalau jatuhnya itu perkara yang tidak menyenangkan hati kita, sedih, susah, akhirnya munculnya marah. Oh posisi masai kurang uyah, niku wis biasa Pak, koyok uyuh jaran misalnya gitu. Lombok iyo kurang ini aku. Tapi gue jatuhnya nikmat mesti sahabat semasai. Allah itu karakter kita sebagai manusia yang tergolong ahli hijab. Tapi ahli suhud beda. Inilah Pak yang disebut sebagai hamba Khalilullah, hamba Habibullah, sebagai kawula, hamba yang Allah cintai. Ini karena apa? Karena selalu ngestokake datang Gusti Allah, karena selalu mendengar seruan Allah yang di dalamnya janganlah kau menghadap selain aku. Ahli suhud ngikuti, ahli hijab nentang. Bon. Li'annaha tariqatullahi fi mukhatabatika, karena sesungguhnya indahnya dan nikmatnya dunia itu merupakan salah satu cara Allah untuk menyapa terhadap kita sebagai hambanya. Bagi ahli suhud pasti dia akan bersaksi memandang Allahnya. Li'annal mas'ulah, krana sak temene wong sing agawe atau pelaku huwa ya mas'ul iku Allahul ahadu, Allah sifate ahad tunggal. Artinya apa? Karena sesungguhnya yang menyapa, yang menguasai perkara yang dibuat nyapa itu adalah Allah. Maksudnya Allah adalah ahad yang esa. Wal'an lan ing dalem saiki hal yashadu ana to nyekseni apa kalbuka ati ira ala hayatihi
ing atase kang nguasai itu am ala makhlukatihi utawa nyekseni menyang makhluk kang den kuasani. Iku jawabane tergantung kita sebagai umat manusia. Yang jelas kalau ahli hijab mesti terhadap makhluk bersaksi walaupun setiap hari setiap saat waktu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah itu hanya di lisan, hatinya bohong. Buktinya hati kita masih merasa indahnya perkara apa yang ada pada diri kita, jatuhnya di makhluk. Niki lak gak sinkron sih Pak, antara asyhadu alla ilaha illallah dengan praktek dalam hati, gak sinkron. Bacaannya Pak fawasih asyhadu alla fawasih, ngomong illallah fawasih, tapi kebanyakan hati ini gak fasih. Fasek, ngerti fasek? Fasek itu mendekati wong sing nyun sewu nek fasek tok sik lumayan Pak. Fasek iku wong sing ngapunten ingkang kathah wis tau iku bener tapi gak gelem. Tahu iki betul benar tapi tidak mau, bahkan menyalahkan golongan yang duduk di kebenaran. Tapi dalam hatinya nek tak pikir-pikir ngeten jarene wong fasik, jane bener arek kae mau. Sedikit ada sedikit, tapi dia mengingkari kebenaran itu. Inilah yang dikatakan fasik, ikut di situ. Tinggal hatimu itu sekarang bersaksi terhadap siapanya, terhadap wujud sejatine Allah yang menguasai makhluk, ataukah masuk di dalam bersaksi pada makhluknya. Makanya mengapa kita harus mengerti dan mengenal hakikat syahadat itu ya apa, tidak hanya syariatnya. Kalau kita tahu syariatnya saja, kita hanya di lisan saja Pak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, sementara prakteknya itu tidak seperti itu. Baik di dalam ibadah murni sholat pun, bahkan yang tidak murni kerja pun, pasti semuanya itu asyhadu kalau diartikan tidak illallah. Mohon maaf kalau diprotes, saya katakan illal asnam, terhadap berhala hati kita itu. Yang tersinggung nggih tersinggung, tapi kalau jelasno apa yang terjadi, keadaan iman di tengah-tengah umat manusia memang mayoritas seperti ini. Lah supaya tidak seperti itu, biar clear sinkron antara syahadat syariah dengan hakikat, maka saya katakan dengan berat hati bahwasanya yang dimaksud illallah adalah hidup yang ada di dalam semua makhluk. Itu yang harus kita saksikan, itu yang harus kita imankan. Yaqulullah ta'ala dawuh sapa Gusti Allah fi suratil anbiya, ing dalam surat al-anbiya ayata ing ayat 67. Lakum walima ta'buduna min dunillah. Sengsara banget. Ngapunten, niki golongan kita yang syahadatnya hanya mau di syariat saja, tidak mau ke hakikat. Akibatnya di sini. Lakum sengsara banget, lakum maring sira kabeh, walimalan maring apa tak buduna kang padha nyembah sira kabeh min dunillahi kang sakliyane Allah, ai al asnamu. Lho ya ta, sungguh sengsara, celakalah kamu sekalian
dan apa yang kamu sembah selain Allah. Berarti maksudnya asnam. Baru kerasa ini terjadi. Ternyata selama lisan saya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, ternyata hatiku menyembah asnam. Ternyata hatiku bersaksi menyaksikan asnam. Jatuhnya iman tidak pada sesungguhnya Allah. Afala taqulun, afala taqilun. Hetah, apakah kau tidak mau memikirkan apa yang sudah kami jelaskan ini? Wahai manusia, apa yang sudah kami jelaskan terkait masalah syahadat syariah dan syahadat hakikat, yang sesungguhnya kita ketika saat belum mau menerima syahadat hakikat, itu hakikatnya bersaksi kita terhadap al-asnam. Afala ta'qilun. Hita, apatah anda tidak mau tafakur, angen-angen? Padahal satu sisi ingat, waktu demi waktu, masa demi masa, kita habiskan waktu-waktu itu hanya untuk dolanan, hanya untuk berkasih mesra terhadap al-asnam. Ingat, satu sisi kita semuanya yang ada di dunia pasti akan menghadapi satu masa yang tidak bisa kita mengelak. Itulah yang kami maksud kematian. Sebab Allah sampun dawuh, kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-khulasatu utawi ringkesan, annal ibadatah sak temeni ibadah al-haqqota kang sak benere lillahi maring Allah Ta'ala. Ya utawi ibadah sing sak temening ibadah, ayas ura ing yento ngrasa, ing yento ngrasakake apa al-qalbu ati, au ya takida utawa ing yento ngiyakini sapa annal fa'ila ing sak temene fa'il, artinya sing agawi dalam setiap keadaan apapun, dalam setiap aktivitas apapun, fi jami'il ahwal, ing dalem sekabehane keadaan, iku huwa utawi fa'il iku wahidun kang esa. Dikatakan ibadah sing sak temene ibadah, ibadah sing sak temene ibadah, maksudnya ibadah sing bener, ngoten lho, yaiku di mana hatimu ada satu rasa, ada satu iman bahwasanya sing agawe kabeh perkara iku adalah al-ahad, Sang yang hidup dalam dirimu. Berarti Anda tidak mengakui itu aktivitasmu. Rasaning dodo niku muncul bahwasanya yang agawe, yang berbuat semua itu adalah Allah. Itulah iman yang sebetul-betulnya iman. Itulah nyembah yang sak temene nyembah. La syarikalah, otomatis tidak ada persekutuan di situ. Karena al-ahad, tunggal, hidup itu cuman adanya ya kuwi tok, ya iku tok, tidak ada yang lah. Mana disebut syirik? Enggak ada. Makanya dikatakan la syarikalahu, berarti sudah tidak ada hatimu
syirik lagi, menyekutukan lahu terhadap Allah. Pun inilah Pak, ibadah yang sak temening ibadah iku begitu. Beda kalau kita lihat secara syar'i, yang dimaksud ibadah ya aktivitas yang dilakukan oleh jasmani. Sehingga kalau kita hanya mengandalkan jasmani aja, rohani tidak kita bangun atau rohani tidak kita perhatikan, ya dapatnya ya pujaan masyarakat, tapi tidak tahu di situ ada cacian Allah. Ingat, dulu pernah ku sampaikan, hukum sholat itu wajib dilakoni secara syariat, tapi secara hakikat wajib ditinggalkan. Piye iku maksudnya? Begini Pak, sholat 5 waktu yang dilakukan jasmani ini hafidhu ala sholawah, hukumi wajib, oke. Tapi luweh wajib lagi hatimu untuk tarkus sholat, tinggalkan sholat itu. Artinya ketika terjadinya sholat secara syariat fisik, hatimu wajib meninggalkan rasa ngaku iku lho maksudnya. Mesti di dalam hati kita itu ada rasa, ada iman kalau saya yang melakukan. Lho iki lho tinggalno maksudnya. Tinggalno rasa keaguan kita sebagai makhluk yang bisa melakukan ini. Kalau ini tidak Anda lakukan Bapak Ibu, ngapunten nih Kang Kata, walaupun sampak rambut sampai niku cukul rambut ijo lho, rambut ijo ini mboten ngomong disemir lho ya, nggak iso jenengan iki nyembah dengan benar, sholat dengan benar, nggak bisa. Artinya sampai habisnya orang hamil di dunia ini tidak akan pernah kita itu ibadah dengan benar, nggak bisa. Orang perempuan habisnya hamil itu kapan Pak? Kiamat, lah ngoten nggih. Wis nek kiamat wis gak ono wong hamil. Bahkan satu makalah itu dikatakan gini Pak, ya nek dina kiamat wong iku digiring muda kabeh. Sing pojokan ngomong, "Lha Gus, gak kepingin nang. Gak lanang, gak wedok nih." Pun Pak, saking suasana hiruk pikuk, ada orang perempuan hamil misalkan, babaran gak krasa. Anak tidak tahu orang tua, orang tahu lalai dengan anak. Mana istrinya tadi baru kemanten anyar sudah lalai, saking hiruk pikuke dalam suasana itu. Ini bahasa syariat memberikan makalah seperti itu. Artinya apa? Gini Pak, kalau hatimu itu, hati kita sudah Allah masukkan di dalam makom muraqabah yang kemarin Sabtu kami sebut, ya kami jelaskan. Itu makom di mana terjadinya tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafas, nafsi, pembersihan jiwa dari selain Allah. Istri hilang, anak hilang, semuanya hilang, bahkan dirinya pun hilang. Ini ketika saat dimasukkan alam fana, ngoten nggih. Kalau alam muraqabah belum, tapi iki alam proses pembersihan. Kalau sudah bersih, maka Anda akan dimasukkan bisa jadi ke alam fana dulu. Loh, di situ jenengan
sudah tidak tahu mana istriku, mana anakku, mana hartaku, udah nggak ada. Diri Anda pun sudah lalai. Siapa diri Anda? Jangankan orang lain, dirinya pun sudah lalai. Nah, ini masa-masa ujian, Pak. Masa-masa di mana jenengan ini, cara orang itu diuji Allah lewat perkara fana. Tapi ingat, Anda jangan takut. Setelah Allah meletakkan di alam fana, menurut keterangan kemarin, ditarik Allah ning alam makrifat atau alam musyahadah. Baru ini nanti normal kembali. Tapi belum tentu semuanya akan dimasukkan di alam fana dulu. Artinya alam fana jenengan iki memang terlibat baik secara hati maupun akal, diproses Allah di situ. Ndak, kadang-kadang fana sampan iki langsung dimasukkan Allah di dalam musyahadah. Kados ngeten. Nggih nyun sewu. Anggap aja ini alam gelap. Gelap. Itu laksana kita belum makrifat pada Allah. Ada pertanyaan gini, Anda akan bisa melihat sesuatu itu apakah lampunya itu didatangkan terlebih dulu atau gelapnya ini dihilangkan terlebih dulu? Suka-suka Allah. Suka-suka Allah. Kalau Allah itu menyalakan nur makrifat dulu, maka otomatis gelap itu akan hilang. Tapi jikalau Allah memproses gelap itu dihilangkan dulu oleh Allah, otomatis cahaya itu tidak mungkin tidak dihadapkan, didatangkan atau tidak dinyalakan. Wis tergantung Gusti Allah nanti menarik kita di makrifat itu lewat jalan mana Allah itu, terserah Allah. Sing penting bagi kita sebagai salik, ketika khalwat, ketika suluk, zikir itu dikecoki. Udah, urusan nanti Allah menghilangkan gelapnya dulu ataukah Allah menyalakan lampunya dulu, itu urusan Allah. Tapi etika dalam si salik ketika suluk biar lekas usul, ojo kok aku yen kuwi sing suluk. Pun belajarlah untuk melepaskan rasa keakuan kita yang khalwat, yang berzikir, yang merasa dan lain sebagainya. Udah, dengan cara inilah bahasanya orang perjalanan itu lekas sampai pada tujuan. Mengenali tentang jati diri. Sebab mohon maaf, berkenaan dengan walimatul arus niki kula yakin sedaya ingkang rawuh, tidak hanya kemanten kekalih, pingine ning dunya bahagia sa akhirate. Lah ngoten nggih. Pingine sedaya jenengan kalih kula di dunia ini mesti sedaya pengin bahagia dunia akhirat. Cuman akses resepe nopo? Apa cukup kita hanya mengandalkan amaliyah secara fisik? Boten cukup nek miturut dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam niku boten cukup. Ngapunten mbok menawi niki mengke ngajine kok ya sondok menyentuh tentang hati, mohon maaf. Mengapa tidak cukup? Karena kita sebagai manusia Allah ciptakan sesuai dengan Al-Quran,
anane jasmani nggih anane rohani. Kesebut menungso iku wonten dua unsur, siji jasmani, sijine rohani. Jasmani Allah bimbing lewat risalah terhadap Kanjeng Nabi, dibimbinglah jasad kita oleh Kanjeng Nabi lewat akhlak istimaiyah yang terkenal tentang ajaran hukum syariat, supaya cara sholat iku mboten keliru. Wong Indonesia niku ngadep ngetan, ya gak keliru ngoten. Padahal niatnya nyembah nang Gusti Allah. Lah apa ya Gusti Allah nek kula entok. Kira-kira ya napa? Setuju mboten? Nek Gusti Allah niku di mana-mana. Setuju nggih? Nggih ngapunten sing dereng setuju mboten kula salahno. Estu. Gusti Allah iku nek kula entok. Nggih, monggo kita belajar. Saya juga belajar menghormati pendapat orang lain. Oke. Mengapa harus kita itu taat di dalam hukum syar'i? Itu karena dawuh Gusti Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 77 atau surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'alas sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Judulnya apa iki? Resep untuk bahagia. Wis judulnya niku. Resep untuk bahagia fid dunya wal akhirah. Pertama resepnya adalah kita tidak cukup untuk amaliyah ibadah yang bersifatkan jawareh, jasad niki boten cukup. Alasannya apa? Karena kita manusia itu disebut manusia gesang ning alam dunya, tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Lewat surat Al-Qasas Allah dawuh wabtaghi ilaihi wabtaghi ila ma ataqallah darul akhirah. Wabtaghi raihlah ila ma maring apa ataka kang anugrahake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Mana yang dianugerahkan? Darul akhirah. Urusan hubungan langsung hati jenengan dateng Gusti Allah. Niki sing jarang kita bawa. Mana yang dimaksud hubungan tali wasilah langsung hati terhadap Allah? Dijawab dalam surat Maidah, wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi. Kamu akan bisa wa ilaihi marek lan ketemu Gusti Allah manakala beto wasilah tali yang dimaksud niki Bapak Ibu di dalam hikam beliau menjawab, jikalau mayyuridu ayyakuna sa'idan, barang siapa yang ingin hidup di dunia itu ketemu sa'id, bahagia itu yang dimaksud ketemu Gusti, mboten ketemu rondo kempling lho ya, mboten ketemu niki urusan ruhania, ketemu Allah. Bagaimana jawabannya? Uzkur ilingo siro Allah ing Gusti Allah oleh iling daiman khalilanggeng. Artinya apa? Resep kedua ini, uzkur Allah daiman, kedah jenengan pegang. Sebab mohon maaf, siapapun kita tatkala tidak memegang wasilah langsung terhadap Allah ketika sholat, sing diilingi sinten? Fakta di lapangan. Kalau niki sensus 24 tahun 25 niki, ternyata
kita sholat masih kelingan sakliyane Gusti? Apa sebabnya? Loh, kejujuran Pak ini. Ini nggak bisa kita bohongi. Apapun status kita, siapapun kita, tatkala belum memegang wasilah langsung pada Allah, mohal alias nggak mungkin kita bisa sholat dengan khusyuk. Padahal Allah dawuh tadi di dalam surat Al-Baqarah 238, Khafidu ngrekso sira. As-sholawat, maksudnya as-sholawat itu jamak dari sholat yang artinya 5 waktu, ay al-maktubah, yaitu sholat yang diwajibkan berarti 5 waktu. Tapi pun dikira di dalam ayat itu berhenti, enggak. Ada wawu penyambung. Wassolatil wusto, ini yang umat Islam jarang memperhatikan. Jarang. Apa wassolatil wusto? Sholat yang dilakukan, ibadah amaliyah yang dilakukan oleh ruhaniyah, bukan jasmaniyah. Nek 5 waktu tadi jasmaniyah disebut as-sholawah, beberapa sholat yang disebut ay al-maktubah. Tapi kalau wassolatil wusto, nek cara wong Jawa ngarani biyen lho Pak, sholat daim niku lho. Eling nggih? Mbah-mbah niki sing paham niku. Daim iku langgeng. Berarti itulah sholatnya yang dilakukan oleh ruh. Artinya apa? Ketika kita menjaga sholat 5 waktu, dalam posisi sholat nggak boleh hati ini menghadap selain Allah. Ini wajah tuwaj, iya sudah jelas. Al-An'am 79. Sesungguhnya kata Nabiullah Ibrahim, ku hadapkan wajah hatiku, wajah ruhku, wajhia terhadap wajah Allah. Niki mungkin kalau paringi sesen tanya jawab. Kalau ngajine gak usah akeh, cukup setengah jam lah paling suwe. Mungkin kita buka tanya jawab, barangkali ada yang tanya. Kalau enggak langsung ditutup oleh Ustadz Karim doa nih. Ngoten lho, penak to langsung kita maem. Lah ngoten walimah niku tujuane maem kok gitu ya Pak ya. Bapak Ibu, ayatnya juga diteruskan waqumu lillahi qanitin ay khashiin. Qaniti ini saya bukan yang tafsir napa mawon, terjemahnya adalah ay khashiin, artinya khusyuk. Takrif khusyuk masih wallah fi qalbikum. Dalam hati jenengan tidak ada selain Allah. Tak angel lah Pak ya. Angel. Tapi angel kaya apa bukan berarti mboten saged. Coba sampean buka dalam surat surat An-Nur ayat 35. Allah bicara apa? Yahdi mayyasha. Nurun ala nurin yahdillahi li nurihi mayyasha. Man damel nakirah mboten ma'rifat. Umum, siapapun yang Allah kehendaki pasti bisa. Cuman tondo-tondo sinten yang Allah kehendaki dijawab oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 18. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Itulah orang-orang yang tidak hanya mendengarkan, beriman tentang risalah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi yang khusus ngebabno masalah hati yang disebut risalatut tauhidiyah, itu kita terima, kita angen-angen, kita hayati urip ning dunya iki kados ya napa. Tapi tidak cukup kita terima, tapi fayattabi'una aksan, harus kita lakukan praktek. Ibaratnya nek cara salat sudah punya akses zikir tadi wasilah pada Allah langsung, piye carane untuk praktek? Sederhana Pak, sedikit mawon.
jenengan mboten kula anggap tiang lintu, kula anggap melebihi dari saudara kandung saya. Ngeten. Waktu jenengan sebelum takbiratul ihram sampai totosik ati sampai dalam iman sing ihsan, percaya enggak berdiri kita karena didirikan Allah? Ingati sampean, percaya kak, sudahkah ada iman di dalam hati kita bahwasanya nafas keluarnya masuk, bisanya keluar karena Allah? Sudah adakah iman di dalam hati kita, olehnya kita membaca arkanul sholah itu karena Allah? Sudahkah ada iman ketika kita rukuk, yang merukukkan itu Allah? Kalau belum ada, coba ayo kita belajar sama-sama. Sebab gini Pak, Rasulullah sampun dawuh di dalam hadis sahihnya tentang hal ini, la haula wala quwata illa bil. Manusia sifatnya, kita manusia ini tidak bisa punya daya upaya apapun untuk melakukan apapun, baik itu mendatangkan manfaat atau mencegah mudarat. Ora iso. Contohnya kita tadi lho Pak, saged rene dhewe tah, saged kesini sendiri tah tanpa digerakkan Allah. Itu iman kita masing-masing Pak ya. Cuman aku yakin jenengan ingkang rawuh sudah ada sebetulnya iman itu di dalam. Cuman oleh karena tidak ada yang memupuk, tidak ada yang mengembangkan dari sisi ajarannya, sehingga prakteknya tidak bisa, maka takfirud dunya, nafsu membuat alasan untuk mempengaruhi terhadap hati kita, akhirnya kita berdasarkan. Ini kuncinya ada di sini, persoalannya itu. Makanya mohon maaf Pak, genahno tentang ilmu hati niki, nggih mikir-mikir cara wong ning estu, mikir-mikir. Kula sendiri sebetulnya nggih secara sifat basaria saya mikir-mikir Pak. Masalahnya apa? Wa aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan nek wis kalau sudah kita bicara tentang dinu tauhid, umat manusia itu banyak yang lari. Tapi kalau saya bicara tentang bagaimana suksesnya dunia ini kita, gemeruduk Pak. Nggih ngapunten Kang, karena ini saya berdasarkan Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 5 dan 6. Apa a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Akhirnya apa? Khatamallahu ala qulubihim. Hati kita ditutup oleh Allah dengan bentuk mengizini nafsu untuk menggoda hati kita. Akhirnya kita selalu dihalang-halangi oleh nafsu, sehingga kita waktu sholat itu tidak bisa khudur datang Gusti Allah. Kalau dalam hati sampean sudah ada iman yang ihsan di sini, bahwasanya tidak ada yang mendirikan saya, merukukkan, mensujudkan, mendudukkan dan apapun kecuali Allah, maka jikalau jenengan estu hati betul-betul ingin bahagia fid dunya wal akhirah, praktek nih. Mesti kok ketemu hati sampean ayem. Ada dasar? Ada. Coba dibuka dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, hatinya selalu apa? Anteng, damai. Sebab apa? Bidzikrillah, sebab selalu eling dateng Gusti Allah. Sing kula maksud eling itu tidak bilisan, tidak bilafdi, au bi ismi, ndak. Sing kula maksud eling iku sesuai hadis Rasulullah tentang ihsan, anta budallaha ka'annaka lahu taroh. Jenengan merasakan kehadiran
Allah di dalam diri jenengan dengan bukti jenengan digerakkan. Cuman kita belum bisa melihat Allah. Itu sebagai modal awal sudah. Cobalah. Inilah Allah jawab di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd, hanya sebab karena hati ini selalu ingat pada Allah, maka ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah sesungguhnya bahwasanya hanya dengan mengingat Allah lah hati akan mencapai kebahagiaan. Berarti eling sing isok gerak itu bukan kita, ngoten lho. Sadar iki sing duwe gerak illa billah. Qur'ane surat Al-Ankabut, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita semua manusia yang menciptakan Allah. Wa malan opo wae tak maluna kang terjadi dalam diri jenengan sumbere sangka Gusti Allah. Oleh karena kita itu enggak sadar, enggak punya akses atau wasilah itu, kita sering waktu sholat isih ngaku-ngaku aku sing isok sholat, sing alim aku sing merasa alim, sing sugih aku sing merasa sugih, sing punya jabatan aku sing merasa punya, wis ya iki sing disebut sopo siro sopo ingsun, adigun wis Pak Ibu nek baik ngeten. Makanya sisa waktu umur kita tinggal berapa kita tidak tahu. Makanya saya serukan lewat risalah Rasulullah di dalam surah Al-Ahzab Az-Zumar ayat 54. Allah dawuh ngene, wa anibu ila rabbikum, lekaslah baliyo sira menyang Allah. Baliyo. Sisa umur kita tinggal berapa kita enggak tahu. Wa aslimu lahu lan tawakal pasrah. Min qabli ayatiyakumul azab, sebelum datangnya kematian. Sebab jikalau dalam ayat ini jikalau kita belum kembali kepada Allah, sudah dijemput satu kematian, bagaimana jawabnya ayat itu? Summalatun sorun, gak akan ada pertolongan dari Allah. Ruhaniyah bukan jasmaniyah. Kembali ini ruhaniyah, minallah wa ilallah. Nek kembali ini jasmani, kita diciptakan dari jasad, ikut tadi dari saripati tanah kembali ke tanah. Tonggo sing ngeterno dipikul, tapi roh. Mohon untuk dipikir, mumpung umur kita masih ada kesempatan. Apalagi yang punya diabetes, stroke ini lho Pak, wis hati-hati. Niku surat napa? Dibuka aja. Az-Zumar 54. Kembali ya lekas kau sebelum datangnya kematian. Bahkan ayat ini didukung di dalam surat Al-Isra ayat 72. Niki wah kula niki masyaallah nek ngrungokno ayat 72 surah Al-Isra ini mun saged tilem Pak. Ngeten. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Jasad punya mata, hati punya mata. Jasad punya mata namanya ainul basyariyah untuk bersaksi, memandang, melihat wujudnya makhluk. Mata hati namanya ainul basirah untuk bersaksi asyhadu alla ilaha kecuali hanya pada Allah. Manakala siapa saat di dunia mata hatinya masih buta kepada Allah, terus meninggal, otomatis fahuwa fil akhirati amma, di akhirat pun ruhaniyah niki matanya juga buta. Wa adallu, bahkan iki ayatnya wa adallu lan lebih sesat apane sabilan, lebih gelap apane sabilan jalannya. Udah ngeri nek ngrungokno ayat niki Pak, pun ngoten mawon. Dadi kuncinya kita bisa bahagia fit dunya wal akhirah nika wau jenengan kedah senantiasa njogo zikir. Zikir itulah sing kula maksud wasilah. Sing tak maksud zikir bukan fil lughah, secara lugat ndak. Nek secara lugat kan iling. Tapi secara istilah maknawiyah adalah sadari hati
yen kabeh apa sing muncul dan timbul sedaya makhluk iku sumbere sing gerakno mung Gusti. Pun ati dikon lungguh ning kono. Pun ngoten mawon. Mungkin sebelum ditutup doa, barangkali ada yang perlu ditanyakan tentang materi ingkang kula sampaikan. Monggo. Kula nek mastani Gusti biyen mleki. Ngelmu sing kaya ngene padha pendidikane. Pondok pendidikan kelas 4 itu sudah di BA di dalam Dinut Tauhid itu sudah dulu itu kelas 4 itu tidak. Cuman kalau gelene riyo ini gelut ambek beliau itu. Nggih aduh ngomong ngoten tapi gak tahu menang kali kula. Ngoten. Nah, napa sampean gak nyampekno tentang inti daripada ajaran Islam Tauhid ini? Jawabane yus duduk faku wis kanggo aku dhewe ae. Ngoten, yes mbok. Memang resiko Pak, resikone luar biasa. Nggih. Nggih. Nggih, menawi wonten monggo kula persilahkan. Mripate nang Gusti Allah. Nek mripat njaba nyene anak, tapi mripate ati nang Gusti Allah. Imane nang Gusti Allah wis. Boten wonten. Menungso ngene ana awak menungso geger. Cekap boten mawon. Boten geger. Bon ngeten mawon sebagai kesimpulan terakhir kula pesen situ mawon. Kula tak pesen mumpung kula dereng bongko. Wasiah terhadap jenengan. Tolong jenengan ojo sedo sik. Nek gak hati sampean iku wis makrifat pada Allah. Artinya hati nek tasih wuto mbun sedo sik sampean. Pun niku tok pesen kula. Sebab man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, sing sapa ngerti urip ning awake dhewe iku sapa ya faqad arafa rabbahu, mongko wong iku dikatakan ihsan imane, wong iku dikatakan wis kenal pangerane. Mengatakan awal sampai akhir, bila mana ada kalimah yang kurang berkenan dalam hati jenengan, kula atas nama pribadi mukhlason nyuwun agungi pangapunten. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.